Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pertiwi, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kelas 10 semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alga untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 3. Oke, langsung saja. Ada pengertian alga. Di sini saya mengambil dua contoh pengertian alga. Yang pertama secara umum dan secara bahasa. Yang pertama, secara umum, alga atau ganggang adalah organisme morfologis sederhana yang mengandung klorofil dengan ukuran mulai dari mikroskopis dan uniseluler atau selulosa tunggal hingga sangat besar dan multiseluler. Dan yang kedua, menurut bahasa, alga adalah sekumpulan organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Dan saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan klasifikasi alga. Di sini klasifikasi alga itu ada 7. Yang pertama, ada Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta atau alga hijau adalah alga yang memiliki warna kloroplas hijau dan pigmen yang dominan dalam alga ini adalah klorofil A dengan klorofil B. Dan yang kedua, ada Chrysophyta atau alga keemasan. Chrysophyta atau alga keemasan adalah alga dengan warna keemasan yang dihasilkan dari pigmen yaitu xanthophyll dengan karoten dalam jumlah yang dominan. Dan alga keemasan ini menjadi salah satu jenis alga yang populer di Indonesia. Dan yang ketiga, ada Phaeophyta atau alga coklat. Phaeophyta atau alga coklat adalah salah satu alga yang memiliki jumlah sel banyak, dan alga coklat ini bisa dilihat dengan kasat mata. Alga coklat memiliki banyak manfaat, seperti untuk pembuatan es krim, untuk membuat salep, untuk membuat pil, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta adalah satu-satunya filum yang tidak memiliki tahapan flagela dalam siklus hidupnya. Dan alga merah ini memiliki pigmen fotosintetik yang berupa phycobilin. Alga merah juga sering digunakan untuk membuat krim, dan peminat krim dari alga merah ini lumayan banyak loh. Dan yang kelima, Euglenophyta. Euglenophyta adalah salah satu alga yang bisa hidup di air tawar maupun di air laut. Alga ini memiliki kemampuan untuk fotosintesis. Dan yang keempat ada Pyrophyta atau alga api. Pyrophyta atau alga api memiliki pergerakan yang ditopang oleh dua flagela sekaligus, dan kebanyakan alga api ini hidup di laut. Dan yang ketujuh ada Bacillariophyta. Bacillariophyta adalah salah satu alga yang tersebar di seluruh perairan Indonesia dan bisa juga hidup di tanah-tanah lembab. Jumlah alga ini sangat berlimpah dan sangatlah mudah untuk ditemukan dan menjadi komponen penting di perairan laut. Selanjutnya saya membahas tentang bentuk tubuh alga. Bentuk tubuh alga itu ada 3. Yang pertama, bentuk uniseluler, yaitu bentuk uniseluler yang berflagela dan tidak berflagela. Dan ini merupakan salah satu contoh gambarnya. Dan yang kedua ada bentuk multiseluler. Ini ada contoh gambarnya. Dan yang ketiga ada bentuk filamentik, yaitu filamentik sederhana, filamentik bercabang, filamen heterorik, filamen pseudoparenkimatik yang uniaksial dan multiaksial. Selanjutnya ada pigmen alga.
Di sini tubuh ganggang atau alga itu terdapat beberapa pigmen, yaitu berikut ini. Ada vicosian, yaitu pigmennya berwarna biru atau zat warnanya berwarna biru. Dan yang kedua ada klorofil, dia zat warnanya warna hijau. Ada vicosantin, warna perang atau coklat. Ada vicoerythrin, warna merah. Ada xanthofil, warna kuning. Selanjutnya ada habitat alga. Alga di sini mempunyai habitat dua, yaitu bisa hidup di darat dan bisa di laut. Contoh alga yang hidup di darat itu ada jamur, lumut, dan kera. Dan contoh habitat alga di laut ada spons, koral, dan cacing laut. Selanjutnya reproduksi alga. Di sini ada gambar reproduksi alga. Reproduksi alga ini ada dua. Yang pertama aseksual. Yang pertama fase reproduksi aseksualnya itu Chlamydomonas dewasa yang berflagela dan berkromosom haploid 1. 2. Di tahap reproduksi aseksual dimulai dengan menghilangnya flagela, selanjutnya terjadi pembelahan secara mitosis yang berlangsung sebanyak 2 kali atau lebih, sehingga menghasilkan sel anak yang berjumlah 4 atau lebih. Yang ketiga, sel-sel anak membentuk dinding sel dan flagela yang menjadi zoopora. Jika dinding sel induk pecah, maka keluarlah zoopora yang dapat berenang. Zoopora kemudian tumbuh menjadi Chlamydomonas yang baru berhaploid N. 4. Jika persediaan makanan berkurang atau lingkungannya kering, Chlamydomonas akan bereproduksi secara seksual yang diawali dengan pembentukan gamet haploid N dengan pembelahan mitosis secara berulang kali. Gamet kemudian dilepaskan dari sel induk. Yang kelima, terjadi singami antara gamet yang berbeda jenis, positif dan negatif, dengan menghasilkan zigot diploid 2N. Yang keenam, zigot kemudian membentuk selubung yang kuat dan resisten yang disebut dengan zigospora. Zigospora 2N kemudian mengalami pembelahan yang terjadi secara meiosis dengan menghasilkan 4 individu baru yang haploid N. Yang kedua ada reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini terjadi beberapa tahap. Yang pertama, konjugasi. Konjugasi ini adalah proses saling berlekatannya dua individu yang berbeda jenis dengan diikuti terjadinya plasmogami atau peleburan plasma sel dan juga kariogami atau peleburan inti sel. Contohnya, ganggang yang bereproduksi secara konjugasi adalah Spirogyra yang berbentuk filamen tak bercabang. Yang kedua, tahapan singami. Singami atau isogami adalah peluburan antara dua sel gamet yang sama dengan bentuk dan ukurannya tetapi berbeda jenis, positif dan negatif, yang kemudian diikuti dengan terjadinya peluburan inti. Singami menghasilkan zigot yang diploid 2N. Contohnya, ganggang yang melakukan singami adalah ganggang hijau ulva. Yang ketiga, tahap anisogami. Anisogami adalah peluburan antara sel gamet yang ukuran dan bentuknya berbeda. Anisogami dapat berupa oogami, yakni masuknya sel gamet jantan yang berflagela atau sperma ke sel yang gamet betina atau ovum, kemudian terjadi peluburan inti. Hasil dari fertilisasi adalah zigot. Contoh ganggang yang melahirkan oogami adalah lamina. Selanjutnya ada ciri-ciri alga. Ciri-ciri alga saya ambil 6. Yang pertama, termasuk organisme eukariotik. Yang kedua, memiliki sifat fotoautotrof atau berfotosintesis. Yang ketiga, terdapat klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Yang keempat, memiliki pirenoid atau dapat menyimpan cadangan makanan. Yang kelima, memiliki sifat uniseluler atau multiseluler.
Yang keenam, mempunyai dinding sel atau tidak termasuk soliter. Selanjutnya ada peranan alga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini alga juga memiliki peranan ya dalam kehidupan kita. Yang pertama, alga hijau merupakan sumber fitoplankton yang digunakan sebagai pakan ikan dan hewan air lainnya. Dapat dikatakan bahwa pada ekosistem perairan, ganggang hijau lain merupakan produsen bagi hewan-hewan air lainnya. Yang kedua, ada ganggang coklat. Ganggang ini mengandung yodium yang mengandung Na, P, N, dan Ca yang dapat dimanfaatkan sebagai suplemen untuk hewan ternak. Selain itu, ganggang coklat yang mengandung asam alginat dapat dimanfaatkan sebagai pengental produk makanan, industri, dan alat-alat kecantikan. Yang ketiga, ada ganggang merah. Ganggang ini dapat dimanfaatkan untuk makanan suplemen kesehatan, sumber makanan, pembuatan agar, dan penghasil keragenan. Yang keempat, dinding sel diatom mengandung zat kersik sehingga ganggang keemasan sering disebut juga ganggang kersik. Zat kersik ini sangat berguna bagi industri seperti bahan penggosok, penyaring, industri kaca, dan bahan isolasi. Selanjutnya, oke, habis. Itulah hasil dari penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.